Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, saya akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas di SG yang terdahulu, yaitu tentang orang-orang yang akan dibuang ke api belerang yang menyala-nyala. Ya, menakutkan saudaraku, tapi ini adalah bagian dari firman Tuhan yang harus kita pahami. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, sudah kita bahas ya, orang-orang penakut. Kedua, orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini berkait saudaraku. Karena tidak percaya pada kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan, sehingga mereka menjadi takut dan akhirnya berpaling dari Kristus, dari kasih karunia Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu termasuk golongan yang pertama yang akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian kedua. Jadi saudara, yang perlu kita waspadai di dalam kita mengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, adalah jangan sampai kita kehilangan percaya. Ketika kita kehilangan percaya, maka ketakutan itu akan membuat kita meninggalkan akan kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi misalnya seorang anak yang dipegang oleh ayahnya di tengah-tengah huru-hara begitu, papahnya ngomong gini, nak, pokoknya jangan lepas dari pegangan tangan papa. Papa akan lindungi kamu, papa akan jaga kamu, papa akan tanggung jawab. Kamu akan papa selamatkan apapun juga yang terjadi. Tetapi kengerian yang dilihat di depan itu membuat si anak ini ingin melarikan diri. Ya. Dan dia pikir, kalau aku bisa lepas dari ayah, dari papa, aku bisa bersembunyi di tempat itu yang lebih aman menurut aku. Nah, ketakutan itu membuat dia kehilangan kepercayaan pada kasih ayahnya, perlindungan dan jaminan dari sang ayah. Maka dia berontak, dia lepaskan akan pegangan tangan ayahnya dan dia berlari. Dia pikir dia bisa selamat dengan berlindung karena kekacauan yang di depan memang mengerikan. Nah, ini contoh ilustrasi saudaraku bahwa ada kaitan antara takut dan tidak percaya. Dia tidak percaya pada kuasa dari ayahnya, kasih dari ayahnya, perlindungan dari ayahnya. Maka ketika dia melihat ada bahaya di depan, dia ketakutan dan dia melepaskan diri dari perlindungan sang ayah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tidak percaya. Dia takut sampai kehilangan percaya dan dia akhirnya berpaling dan meninggalkan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus kan berjanji, saudara, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ayo kita pegang akan janji Tuhan itu. Apapun yang terjadi, situasi ekonomi yang gonjang-ganjing, ada masalah ekonomi, kita percaya bahwa dia akan pelihara kita. Kalau burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, apalagi kita anak-anaknya. Mungkin tidak semudah dulu dalam mencari nafkah, di dalam bekerja, cari untung, tidak seperti dulu. Tetapi dia pasti akan pelihara. Ini yang kita pegang, saudaraku. Percaya akan pemeliharaan dia. Itu ekonomi. Apalagi, saudaraku, percaya ketika ada kekacauan, ada ancaman, huru-hara, kita tetap berpegang pada dia. Bahkan ketika ancaman itu memperhadapkan kita untuk tetap memilih Kristus atau kita berpaling kepada yang lain, karena akan ada, saudaraku, saatnya ya kita berdoa supaya itu dihindarkan, tetapi kadangkala Tuhan izinkan orang-orang dipilih untuk kamu tetap berpegang pada imanmu terhadap Kristus yang kamu yakini, yang kamu percayai, atau kamu harus beralih kepada iman yang lain. Kalau tidak, akan dibantai, dibinasakan. Itu terjadi di mana-mana dalam sejarah. Nah, orang-orang yang sudah menyerahkan segala ketakutannya pada Tuhan dan mempercayakan hidup atau matinya
di tangan Kristus, maka mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, kemudian orang-orang keji, orang-orang pembunuh, ya ini dua kelompok saya kelompokkan. Jadi orang keji, kejam, ya jahat, kejam, dan pembunuh. Jadi memang dia tidak menghargai akan nyawa orang lain, sehingga dia main hakim sendiri begitu, saudaraku. Bukankah kita ini semarah-marahnya kita ini harus mengembalikan penghakiman itu pada Tuhan. Ya, jadi penghakiman adalah hakku, kata Tuhan, itu harus kita pegang. Tetapi ada orang-orang keji yang memang kegemarannya adalah mencelakai orang lain, bahkan membunuh orang lain, saudaraku. Ya, padahal nyawa itu kan punyanya Tuhan, tapi dia membunuh. Orang-orang seperti itu adalah kelompok orang-orang yang akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Kemudian orang-orang sundal ini adalah kelompok dari mereka-mereka yang melakukan dosa dalam tubuhnya sendiri. Dia bersundal, artinya dia menjual diri, melakukan transaksi seksual, dan kelompok ini pun Tuhan tidak suka. Nah, pertanyaan, saudaraku, apakah Tuhan tidak mengasihi akan perempuan sundal misalnya, orang-orang sundal, perempuan pelacur? Oh, Tuhan itu kasihnya luar biasa. Kalau saudara lihat, mereka-mereka yang dipilih Tuhan menjadi murid Kristus, menjadi orang-orang benar, bahkan menjadi garis keturunan dari Sang Mesias, itu ada yang sundal, saudaraku. Ya, iya, Rahab itu diperkirakan dia adalah perempuan sundal, tapi karena imannya, dia justru dibebaskan dari lingkungan yang membuat dia menjadi seorang perempuan sundal, dan dia menjadi salah seorang wanita asing, ya, perempuan Kanaan yang nantinya menjadi penerus dari garis keturunan dari Sang Mesias secara jasmani. Jadi Tuhan itu kasihnya luar biasa. Jadi kalau saudara membaca ini bukan berarti bahwa perempuan sundal semua masuk neraka. Enggak, saudaraku. Kalau mereka sudah mengenal kasih karunia tapi mereka tetap tinggal dalam dosa itu, itulah yang akan dibuang oleh Tuhan. Kemudian ini saya akan masukkan kategori yang berikutnya ini, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Nah, ini satu kelompok, saudaraku. Tukang-tukang sihir, jadi yang suka dengan ramal-meramal, pokoknya kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, sihir, itu ada sejak zaman dahulu, saudaraku. Dan bukan berarti tanpa kuasa, ada kuasanya. Kalau nggak ada kuasanya, orang pasti nggak percaya, ya. Memang ada ya dukun-dukun palsu, dukun-dukun yang cuma cari duit, itu ada. Tetapi ada yang benar-benar punya kuasa, punya kekuatan gaib. Dan mereka menjadi tukang-tukang sihir disebut di sini. Nah, saudaraku, keterlibatan seorang Kristen, seorang anak Tuhan dengan tukang-tukang sihir, dengan orang-orang yang punya kemampuan supernatural semacam itu di luar Kristus, itu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Kita harus ngerti, saudaraku. Jadi orang Kristen jangan main-main ya, saudaraku. Kalau dengar kita pas sakit, kemudian itu ada dukun sakti, kamu nanti dikasih minum air kembang, kemudian airnya diludahi, kamu suruh minum, itu pasti kamu sembuh. Dan sudah ada banyak kesaksian. Kita harus berpikir begini, mending aku tetap sakit daripada aku berhubungan dengan yang seperti itu. Kalau Tuhan memang tidak sembuhkan aku, biar aku tetap sakit. Ini harus menjadi prinsip, saudara. Kita jadi anak Tuhan, jangan hanya mau cari mudahnya saja. Iblis juga memberi tawaran-tawaran. Misalnya pesugihan. Saudara, kalau kamu mau daganganmu laris begini-begini syaratnya, diikuti aja. Toh yang penting bisa laris. Padahal dia Kristen. Saudaraku, itu adalah perjinahan rohani yang melukai hati Tuhan. Ada hubungan dengan
kuasa-kuasa yang perdukunan lah, kuasa-kuasa pesugihan lah, dan sebagainya. Dan hati-hati, saudara, modus operandi mereka, ya baik penyembahan berhala maupun tukang-tukang sihir itu, modus operandinya adalah menebar ketakutan juga. Jadi, dikatakan begini, kamu jangan melakukan ini. Hari Sabtu adalah hari sialmu. Kalau kamu melakukan transaksi hari Sabtu, pasti kamu akan bangkrut. Itu tancap di dalam pikiran hati, sehingga akhirnya setiap kali ada transaksi, kalau hari Sabtu nggak mau. Saudaraku, ini sudah ada di bawah kontrol dari kuasa kegelapan, kontrol dari iblis. Kalau dia orang Kristen, hari ini harinya Tuhan, nggak ada hari sial. Tanggal sial juga nggak ada. Nah, terus bagaimana kalau misalnya bangunan, aku nggak mau yang lantai 4, kalau 4 itu se itu dalam bahasa Mandarin itu artinya bunyinya 4, tapi juga bisa dimaknai dengan mati, mati. Nah ini loh saudara yang begini, si ya kalau dalam Hokkiannya, dialek Hokkian, si mati, akhirnya lantai 4 nggak mau. Nah sekarang ini sudah diakali, meskipun lantai 4 dikatakan lantai 5. Ya, jadi tetap laku lantai 4-nya. Ini loh saudara yang saya ingin, pikiran kita jangan mau dikendalikan dan dikuasai oleh tahyul yang dengan modus operandi ketakutan. Kamu kalau pakai itu kamu mati. Saudara tahu ya, waktu kami, saya dan juga istri, mertua, ya, dan kakak ipar, ya Pak Paulus itu, kan kami waktu itu punya rumah di Jalan Cakrawala Barat 3 nomor 5, ya. Sebelum kena potong jalan. Saudara tahu nggak? Itu ada seorang tukang ramal yang katanya jitu, yang katanya wah begitu tajam ramalan-ramalannya. Itu pas jalan bersama dengan salah seorang anggota jemaat, ya karena teman ya saudaraku, bukan jemaat ini bukan mau tanya-tanya ramalan, tapi teman, karena teman itu jalan ngelewati rumah kami, nggak tahu bahwa itu rumah kami tinggal, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya. Lewat langsung ngomong, yang punya rumah ini umurnya nggak panjang, umurnya tidak panjang, melepas kutuk saudaraku. Nah saya dengar itu saya ketawa geli gitu. Kayak gitu. Nah kalau saudara takut dan gentar, nanti akhirnya bisa-bisa menghubungi orangnya, kemudian tanya siswanya apa, penangkalnya apa, supaya tidak terjadi kesialan itu. Ini loh saudaraku, jahatnya ramal-meramal, jahatnya kutuk yang dilepaskan oleh orang-orang yang masuk kategori sihir, masuk kategori tukang ramal, masuk kategori yang begitu-begitu. Saudaraku, kita harus dengan tegas katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, hidupku ada di tangan Dia, pencipta langit dan bumi, penebusku yang telah mati ganti aku. Iblis, bapaknya iblis, ada di bawah kaki Tuhanku Yesus. Dan aku adalah tubuh Kristus, berarti aku adalah bagian dari kakinya. Aku juga menginjak ular dan kalajengking. Paham ya saudaraku ya? Jadi sikap seperti ini harus kita miliki, sebab modus operandi dari kuasa gelap itu adalah menebar ketakutan. Kamu kalau pindah rumah, jangan hari ini, jangan bulan ini, nanti pasti sial. Takut. Kalau saya malah tak tantang sisan saudaraku. Nah, saudara mungkin, lu kok nantang-nantang toh Pak? Ini bukan masalah kemelinti, bukan sombong-sombongan, bukan. Tapi kita bersaksi bahwa roh yang ada di dalam kita, Tuhan penebus kita, juru selamat kita, Bapa kita di sorga, jauh lebih berkuasa dari kuasa-kuasa gelap yang ada itu. Jadi kita justru
memberikan sebuah kesaksian. Tapi jangan takut, karena dikatakan penakut akan dibuang oleh Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada kasih dan perlindungan Tuhan, bukan sombong, bukan juga percaya pada diri sendiri, tapi percaya pada perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sikap yang selalu saya perjuangkan. Dijauhkan aku dari kesombongan, dijauhkan aku dari sok-sokan, tetapi aku mau menjadi sebuah kesaksian bahwa aku tidak akan pernah tunduk pada perkara-perkara iblis, perkara-perkara setan. Mereka bisa menakut-nakuti, sejauh apa mereka menakut-nakuti, hidupku ada di tangan Tuhan. Karena aku akan buktikan bahwa mereka salah. Karena kuasa yang ada di dalam diri saya, roh yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Tapi saudara mungkin bertanya, Pak, kok ada kejadian? Kejadian itu karena mereka tidak berakar di dalam Kristus. Mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Mereka nggak ngerti firman. Sehingga terjadi benar-benar apa yang, sebab ini peperangan rohani, saudaraku. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa sikap orang Kristen terhadap kuasa-kuasa yang di luar Tuhan Yesus itu ada 3. Yang pertama, orang Kristen yang karena tidak punya dasar iman yang kuat. Ini saya bicara tentang orang Kristen ya. Kalau orang di luar Kristen kita nggak ngomongin. Orang Kristen yang karena nggak punya dasar yang kuat, dia cuma lahir Kristen, kemudian dia nggak punya kebenaran firman, dia nggak mendalam dalam firman, hidupnya juga di luar prinsip-prinsip kekristenan, dan dia karena pergaulan akhirnya ikut-ikutan jadi penyembah berhala, ikut-ikutan jadi percaya pada kuasa-kuasa seperti itu, bahkan ngilmu dan sebagainya itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang katanya Kristen. Itulah sebabnya di daerah-daerah kantong-kantong Kristen juga cukup subur, saudaraku, akan hal-hal yang sifatnya gaib, sifatnya kekuatan supernatural ini berkembang di sana. Karena itu lebih mudah didapat daripada kita menyerah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, meneliti akan firman Tuhan. Tapi sebetulnya kuasa Roh Kudus itu dinamis, itu jauh lebih dahsyat dari semuanya itu ya, saudaraku ya. Makanya karena nggak tahu aja, dibodohin sama iblis. Jadi penyembah, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, itu nggak nyembah, tapi kompromilah. Karena apa? Karena takut. Nah, padahal penakut ini akan urutan pertama masuk ke api yang menyala-nyala. Jadi yang kedua ini, aku nggak nyembah kok, tapi ya aku nggak mau ngelanggar. Kalau memang nggak boleh menurut dia, ya wes gitu. Saudaraku, yang seperti ini berbahaya sekali. Ini namanya nggak ada kesaksian bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kita nggak punya kesaksian kalau seperti itu. Itu seperti apa ya, nyogok preman gitu loh. Ada preman yang sok-sokan, yang berkuasa di sekitar wilayah perumahan kita. Dia datang, kita takut, kasih duit, model begitu, saudaraku. Itu kasih sesajen. Waktu saya tanya, kamu ini orang Kristen kok pasang sesajen? Nah ya katanya disuruh supaya tidak marah itu yang tunggu. Loh kok gitu, saudaraku? Kita orang Kristen ya, kita ini anak raja, segala raja. Kita anak penguasa langit dan bumi. Mereka kok berani ganggu kita? Mereka ketakutan. Iblis gemetar ketika seorang anak Tuhan yang paling lemah itu mulai berlutut dan berdoa. Ini yang harus kita sadari. Kok malah, ya maaf kata, seperti nyogok setan gitu, saudaraku. Ngasih sesajen karena nurut omongan orang, kasih ono kembang, kasih ono makanan di situ supaya dia tidak mengganggu kamu. Jadi damai-damai saja dengan iblis, minggu ke gereja, ya berdoa, yang mengucap syukur, tapi dengan setan juga damai-damai saja. Saudaraku, singkirkan semua itu. Rumah di mana kita tinggal itu akan dikelilingi, ini firman Tuhan, dikelilingi
berkemah, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi malaikat Tuhan yang berkeliling. Jadi kita harus tegas, nggak boleh takut, saudaraku. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir, kita ini justru berlatih untuk mengenakan selengkap senjata Allah, masuk dalam peperangan rohani. Firman Tuhan katakan, ya ini ayat yang sangat terkenal, ya saudara pasti tahu ya, di dalam 1 Petrus 5, ya saya bacakan aja. Mulai ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi percaya kan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan melindungi kita. Kemudian sadarlah dan berjaga-jagalah, perlu kewaspadaan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa dia jalan keliling? Karena dia nggak bisa masuk, karena Tuhan memberi pagar kepada kita. Jangan kita yang keluar, ya saudaraku. Keluar dari perlindungan Tuhan, seperti ilustrasi tadi, anak yang melepaskan diri dari genggaman tangan ayahnya. Kemudian lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi serangan-serangan iblis itu harus dilawan dengan iman, dengan percaya yang teguh. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, di dalam versi apa yang ditulis oleh Yakobus, dia katakan bahwa lebih lagi ya, dia katakan bahwa tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Itu ada di Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah pada Allah. Kita tunduk dan percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, pada Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Dan lawanlah iblis. Jadi yang ketiga ini ngelawan iblis. Tadi lawan dengan iman yang teguh. Lawan iblis. Dan ia akan lari daripadamu. Jaminan Tuhan, Dia yang lari, bukan Anda yang lari, tapi Dia yang lari daripada kita. Saya ulangi ya, jadi soal penyembahan berhala, kuasa-kuasa gelap, ya sihir, tenung, kata-kata dari orang-orang tanda kutip yang punya kemampuan supernatural seperti itu kita harus hadapi dengan iman yang teguh. Jangan tunduk hanya pada Allah, lawanlah mereka. Ada kuasa iblis di balik itu semua. Dengan iman teguh kita lawan dan dia akan lari daripadamu. Itu kata firman Tuhan. 3, saya ulangi. 1, penyembah. Jadi memang betul-betul memuja dan menyembah mereka. Ya sudah, ini harus bertobat, ini harus dilepaskan dan bertobat. Kedua, kompromi. Karena takut. Ini juga sama, saudaraku. Kita harus menjauhkan diri dari sikap yang kedua ini. Aku enggak nyembah, tapi ya sedikit-sedikit kompromi lah. Kalau disuruh kasih sajen ya boleh. Kalau ditakut-takuti nggak boleh pindah rumah hari Sabtu atau hari apa atau bulan apa, ya sudahlah nurut daripada kena celaka. Ini juga berada di bawah kutuk, saudara. Tapi nggak mau lepas dari kutuk. Ini orang Kristen yang penakut menurut saya. Yang ketiga, kita harus melawan. Nah, kita harus masuk kategori yang ketiga. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudaraku, ini pelajaran yang harus kita simpan dalam hati, kita jadi pedoman dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati.